Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Halo semuanya, berjumpa lagi di podcast Himaki. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Anissa Yulia akan memandu acara podcast kita dengan tema Mari Berprestasi di Segala Bidang. Nah, malam ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa loh. Teman-teman udah pada tahu belum? Pasti udah pada tahu dong ya, kan udah isi Q&A di IG Himaki. Baiklah, nggak perlu nunggu lama lagi. Mari kita sapa narasumber kita, Kakanda Khairul Ramadan. Selamat malam, Bang. Ya, malam. Bagaimana kabarnya nih, Bang? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, beliau ini adalah Menteri Pemuda Seni dan Olahraga BEM Universitas Riau periode 2019-2020. Pasti panjang sekali perjalanan Abang untuk bisa menjabat sebagai Menpesra di BEM Universitas Riau. Boleh dong, Bang, kita ceritain sedikit nih pengalaman Abang di organisasi. Oke, perjalanan di organisasi mana dulu nih? Di BEM Di BEM Unip atau di BEM Fakultas? Boleh Semua perjalanan organisasi. Boleh dua-dua semuanya deh, Bang, karena kan perjalanannya panjang juga tuh, Bang, dari jurusan, fakultas, dan menuju universitas gitu, Bang. Oke, baik. Untuk perjalanan organisasi saya, untuk di Prodi, kalau di FKIP-nya jurusan itu beda sama Prodi. Jadi kalau untuk di Prodi itu namanya Hima. Untuk di Hima saya sendiri pernah menjabat sebagai staf di Hima PPKN periode kapan ya, lupa dah lama dah. Dan kalau untuk di BEM fakultasnya ya alhamdulillah lama juga saya di BEM fakultas, sekitaran 3 tahun lah saya di BEM fakultas. Ya kalau untuk di BEM fakultas semester 3 saya udah di BEM fakultas. Itu saya menjadi staf di Mimba BEM fakultas. Periode keduanya saya diangkat sebagai Dirjen Olahraga BEM FKIP, dan periode ketiganya saya diangkat menjadi Kadis Mimba BEM FKIP. Dan alhamdulillah di semester semester 9 saya diamanahkan menjadi Menpesra BEM Universitas Riau Kabinet Selindapura. Kalau untuk perjalanannya ya lika-liku perjalanannya, ada susah, senang, sedih, kenangan juga, rindu juga sama suasana BEM fakultas, BEM universitas. Pun saya sekarang udah demisioner dari BEM universitas, sudah tidak ada mandat lagi. Kalau untuk cerita perjalanannya secara singkat saja, di BEM fakultas sangat berkesan karena 3 tahunnya saya di BEM fakultas. Lika-likunya enak di BEM fakultas. Di BEM universitas semakin enak dan semakin terbuka lah pola pikir kita, terbuka kepala kita, karena yang kita pegang ada 35.000 mahasiswa di Universitas Riau. Memang tidak gampang kita mewadahi 35.000 mahasiswa, tapi karena kita dikasih amanah, kita jalani secara ikhlas dan insya Allah akan suksesnya nanti kita di sebuah organisasi. Itulah perjalanan singkat organisasi saya. Ada kekurangan atau yang mau ditambahkan biar saya tambah? Oke, Bang. Panjang sekali ya perjalanan organisasi Abang ini, dari tingkat jurusan, fakultas, dan juga ke universitas ya, Bang. Impresif sekali ya, teman-teman. Oke, kayaknya pendengar kita nih udah nggak sabar nih, Bang, mau tanya-tanya. Langsung aja nih, Bang, ada yang nanya dari teman kita. Bagaimana sih menurut Abang mengenai perkembangan UKM di Universitas Riau, khususnya untuk bidang seni dan olahraganya, Bang? Oke, tadi lanjut perkembangan seni di Unir ini. Banyak yang bagus sih perkembangan seninya. Ada juga beberapa yang tak di spot sama fakultas, sama BEM fakultasnya, sama UKM-nya.
Dan untuk perkembangan UKM olahraga, ya mungkin ya di fakultas saya UKM olahraga itu tak ada, tapi diwadahi sama BEM fakultasnya. Tapi kalau yang saya pantau UKM olahraga, yang saya pantau lah ya, UKM olahraga tuh di teknik ada UKM olahraga, di paprika juga ada, tak tahu lah di fakultas-fakultas lain kan, itu bagus yang saya tengok, karena di teknik tuh ada UKM Sportivo kalau tidak salah saya nama UKM olahraganya. Dia mewadahi semua bakat yang ada di mahasiswa teknik tersebut. Contohnya lapangan sarana dan prasarana yang di teknik tuh saya nampak banyak sarana dan prasarananya. Basket, bola kaki, itu yang saya nampak ya lapangannya. Karena kemarin waktu POM universitas, waktu BEM tahunnya saya mengadakan, itu kami pakai lapangan basketnya teknik. Bagus pun lapangan basketnya pun bagus juga, wadah dari teknik tersebut. Tuh dulu dari saya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita sharing santai slow aja, tak usah tegang. Lanjut ke apa, moderator? Berarti UKM-UKM di Universitas Riau ini rata-rata udah terjalankan dengan baik ya Bang? Walaupun ada beberapa fakultas yang tidak mempunyai UKM. Ya, udah terjalin secara apa kok? Oke, kita lanjut. Ya lanjut, tak apa-apa. Kalau ada kurang dari penyampaian saya, tak apa-apa, tanyakan lagi aja. Oke Bang, oke. Kita diskusi santai aja nih ya Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kira-kira apa aja sih yang harus kita miliki untuk bergabung di sebuah UKM Bang? Nah, apa aja yang harus mahasiswa itu miliki untuk bisa bergabung di sebuah UKM? Gimana menurut Abang nih Bang? Untuk mahasiswa tersebut, bagaimana mahasiswa itu bisa bergabung di UKM? Ya, yang jelasnya yang mempunyai bakat. Kalau bakat lebih itu bukan di sini lagi tempatnya, di provinsi, di Timnas Indonesia lah gitu kan. Tapi kalau untuk bagaimana cara mahasiswa bisa gabung, salah satunya setidaknya kita mempunyai pondasi, itulah bahasanya. Punya bakat sedikit maupun seni atau olahraga, setidaknya kalau kita mau di seni, kita mau ngambil tari atau menari, itu setidaknya kita pernah ikut semasa sekolah SMA-nya. Dan juga kalau untuk di suara, ya setidaknya kan kira-kira suaranya bagus, bisa lah masuk. Intinya cara untuk masuk atau bergabung sama orang tuh, salah satunya kita harus punya pondasi lah. Mau di seni maupun di olahraga. Nggak pun punya pondasi, bisa juga kita gabung, tapi ya butuh proses lah lama, atau 2 bulan untuk bisa kita setidaknya kita pandai lah dalam seni tersebut atau di olahraga tersebut. Itu sih kalau dari saya. Oke, berarti menurut Abang itu kita harus punya pengalaman dulu ya gitu sebelum bergabung di sebuah UKM. Oke Bang, lanjut lagi nih ya Bang. Iya betul. Oke lanjut, tak apa-apa. Oke, tadi Abang juga nyinggung soal UKM-UKM di Universitas Riau yang ada yang tidak aktif dan ada yang aktif nih Bang. Nah, sesuatu nih yang bisa membuat UKM seni dan olahraga kita tuh makin kreatif dan semakin berkembang. Adakah sedikit saran dari Abang untuk semua mahasiswa yang tertarik di bidang olahraga nih Bang? Biar berkembang di bidang olahraganya, ya terutamanya di universitasnya kembali. Berkembangnya kita main, berkembangnya kita jangkauan jam terbang kita luas, itu kembali ke universitas atau ke BEM fakultasnya. Itu salah satu untuk meningkatkan kita di olahraganya. Kalau di universitas itu contohnya Pomnas. Kalau dari rektorat tuh mau mengirim mahasiswa Unri ikut Pomnas,
tuh makin tinggi jam terbangnya. Di situ kan kita kan berlomba-lomba untuk menjadi pemain timnasnya Undri, perwakilan Undri untuk ke Pomnas Indonesia lah tepatnya. Karena Pomnas ini Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional se-Indonesia. Seharusnya tahun ini ada di Sumbar, di bulan inilah tepatnya. Tapi karena pandemi COVID-19 ini ya ditunda sampai waktu yang tak ditentukan. Nah, kalau untuk meningkatkannya, kalau dari universitas itu, untuk dari fakultasnya kembali ke himanya atau BEM fakultasnya. Kalau di FKIP itu ada namanya POM FKIP. Itu salah satu wadah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan. Tapi kalau di FKIP-nya mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodinya untuk berlomba di ajang POM fakultas untuk dikirimkan ke POM universitas. Itu kalau itu di FKIP-nya. Kalau di fakultas lain yang saya pantau FMIPA ada POM-nya yang diadakan sama BEM fakultasnya. Nah, itulah salah satu supaya kita berkembang untuk berkembang di kancah-kancah fakultas maupun kancah universitas maupun kancah nasional, untuk berkembang secara permainan itu kembali di diri kita lagi. Kalau kita giat latihan, semangat kita latihan, insya Allah perkembangan kita tuh nampak. Itu sih dari saya pun, saya juga hobi di olahraga. Nah, jadi giat berlatih kita di olahraga, insya Allah kita akan nampak perkembangan kita melonjak tinggi ke atas. Itu sih kalau dari saya, Dek Anissa. Oke Bang, baik. Pertanyaan yang langganan nih Bang, tentang tips-tips bagaimana cara memanage waktu. Secara yang kita tahu, kalau bertitle mahasiswa itu tugas kuliahnya pasti banyak ya kan Bang. Dan kita juga punya tanggung jawab di organisasi. Dan malah banyak yang memilih untuk tidak bergabung di organisasi dan fokus kuliah karena takut tidak bisa membagi waktu nih Bang. Nah, gimana sih kalau masalah itu menurut Abang? Kalau untuk membagi waktu organisasi sama kuliah, memang tuntutan dari orang tua itu kita harus ingat, kita kan ke Undri kan kuliah, ke organisasi. Tapi kalau bisa masuklah organisasi. Kalau untuk tipsnya membagi waktu itu kembali di diri kita. Memang harus ada yang dikorbankan. Setidaknya korbannya tuh 1-2% saja. Contohnya kita ada rapat atau ada acara di sebuah organisasi kita. Kita masuk kuliah nih. Kita punya jabatan pula, mandat kita sebagai ketua pelaksana sebuah acara atau kepala divisi atau kepala dinas. Itu memang harus ada yang dikorbankan. Mau tak mau memang harus dikorbankan, tapi ya kita memang kalau untuk ini susah sih membagi bagi waktu, tapi memang harus ada yang dikorbankan. Setidaknya korbannya sekali 2 kali. Contohnya gini, kalau di jurusan Abang jatah absen 3 kali. Manfaatkanlah jatah absen 3 kali itu di semasa kita di organisasi ngambil jatahnya. Kalau dari Abang gitu kemarin, yang Abang selama ini yang Abang lakukan lah ya, Abang laksanakan, manfaatkan 3 jatah izin dari dosen itu untuk kita mementingkan organisasi kita ketika kepepet. Contohnya acara atau seminar nasional, itu memang ambil jatah. Tapi kalau tidak, biasa saja bagi aja waktu, umpamanya pagi ke BEM, siang kita tak ada masuk, siang masuk, pagi kita ke BEM, siang masuk kita, atau paginya masuk kita, siang nanti kita ke BEM. Setidaknya kita nampakkan muka kita di tempat organisasi kita itu tersebut. Jangan ngilang-ngilang, nanti kalau ngilang itu bahaya juga tuh. Hilang-hilang nanti kita ketinggalan di BEM,
atau di organisasinya. Nah, kalau gampang sih membagi waktu itu, tak terlalu ribet membagi waktu, tapi tergantung di diri kitanya lagi. Pandai tak kita membagi waktu, niat tak kita di organisasi. Itu intinya, hati kita ini niat tak untuk di organisasi. Kalau udah niat, insya Allah kita akan bisa membagi waktu. Tapi jangan sempat tinggal kuliah karena organisasi, jangan. Bisa tuh membagi waktunya tuh. Itu yang seperti yang Abang bilang itu. Kalau masuk pagi siang ke BEM, siang masuk pagi ke BEM. Setidaknya kita sejam atau setengah jam kita nampak muka di sekre organisasi kita tersebut. Itu sih kalau dari Abang untuk membagi waktunya. Oke, setidaknya kita setermuka gitu ya Bang ke organisasi gitu. Iya, nampak muka lah di sekre tersebut. Oke Bang. Nah, baik. Untuk dan untuk menutup pertanyaan-pertanyaan pada podcast kita malam ini nih Bang, boleh dong Bang sepatah dua patah kata motivasi buat pendengar setia kita nih Bang. Untuk kata motivasinya ya, Abang sih tak terlalu pandai berkata-kata untuk memotivasi orang karena untuk diri kita sendiri belum termotivasi lagi kan. Oke lah, untuk motivasinya untuk adik-adik di Hima, kalau niat berorganisasi, tekadkan dalam hati kalau kita tuh memang mau berorganisasi. Karena banyak manfaat dan hasil yang kita petik dari sebuah organisasi. Teori yang dikasih sama dosen itu cuma 20%. 80%-nya kita mencari sendiri di luar dari teori dari dosen tersebut. Salah satunya bergabunglah kita di organisasi. Memang membagi waktu di organisasi harus waktu terkuras, tenaga terkuras, kita capek, istirahat kurang. Tapi itulah salah satu mini semi kerjanya kita sebelum kita turun ke lapangan untuk kerja setelah kuliah besok. Setidaknya kita paham birokrasi contohnya, atau melobi-lobi, atau kita mendekatkan diri kita kepada orang lain. Tak tahu tapi harus tahu. Banyak sih yang di organisasi ini, di organisasi ini mendidik kita bisa bicara, pandai bicara. Jujur, Abang pandai ngomong, Abang semenjak berorganisasi. Kalau tak, Abang tak pandai ngomong, tak hobi ngomong. Jadi untuk adik-adik motivasinya ya, Abang tak terlalu pandai memotivasi orang, Abang pandai menceramahi orang. Kalau niat betul-betul berorganisasi, tekadkan dalam hati. Jangan separuh-separuh, mau lanjut ke BEM UNIP atau ke BEM fakultas, tapi jangan sampai tinggal amanah yang dari orang tua. Kuliah jangan sampai tinggal. Insya Allah bisa membagi waktu dan Tuhan meridhoi kita kok. Kalau niat kita tuh baik, akan dibalas dengan baik. Itu sih dari Abang. Baik Bang. Itu merupakan suatu kata motivasi juga sebenarnya Bang untuk mahasiswa yang tidak memiliki keinginan untuk masuk sebuah organisasi, karena organisasi itu dan UKM juga penting ya kan Bang? Iya. Oke Bang, kita juga sudah mencapai akhir dari acara podcast kita pada malam hari ini nih Bang. Semoga podcast kali ini itu dapat menginspirasi teman-teman supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dan terima kasih juga kepada Kakanda Khairul Ramadan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat menjadi pembicara pada acara podcast Himaki 2020 ini. Terima kasih banyak ya Bang. Ya, sama-sama deh. Baik. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, tak apa-apa kok. Baik Bang, bisa nih teman-teman nanti ditanyakan langsung ke abangnya. Oke, kita tutup acara kali ini ya Bang. Terima kasih banyak Bang sudah bisa hadir di podcast Himaki 2020 ini Bang. Oke, saya tutup ya Bang. Sekian acara podcast Himaki 2020 ini. Sekian pula dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang pamit ya. Iya Bang.